telinga ini, tapi kita harus percaya bahwa setiap saat, setiap tempat, setiap orang Allah berbicara. Pengalaman saya dengan Baptist Mission Australia, saya biasanya diminta untuk pergi ke banyak negara untuk menolong misionaris-misionaris di Kazakhstan, di Bangladesh, di Thailand, di Kamboja, di Afrika. Dan saya sudah melihat di setiap tempat itu Allah ada dan Allah berbicara. Bukan saja di gereja. Kadang-kadang ini sangat aneh, sangat lucu. Kadang-kadang dia berbicara kepada setiap orang. Walaupun mereka bukan orang gereja, dia sedang berbicara. Ini luar biasa. Ini Allah yang tidak bisa dibayangkan oleh kita. Tidak hidup di bukit, tapi dia datang setiap tempat, setiap orang. Kalau saya bertemu dengan orang ini, saya harus bertanya dalam hati saya, Tuhan sudah bicara dengan orang ini, saya harus dengar. Atau orang yang duduk di pasar, oh Tuhan sudah bicara kepada mereka juga. Itu hati Allah. Tugasnya atau hatinya, dia ingin berbicara kepada manusia. Di mana saja. Di tiap-tiap negara. Pada waktu saya mengunjungi satu pulau di Indonesia, Sumatera, sesudah tsunami tahun 2005, saya diundang datang dan saya diundang berpidato di masjid-masjid. Saya tidak tahu kenapa. Karena mereka bilang, oh Pak, ini kami menderita banyak, tolong kasih hiburan Pak. Pada waktu saya masuk, saya tidak pakai bahasa rohani begitu, tapi saya membuka, saya bilang, oke, saudara-saudara, saya orang Nasrani, saya bilang, dan saya percaya kepada Isa Al-Masih. Kalau saya bilang Yesus, pasti mereka tolak. Tapi saya bilang Isa Al-Masih, saya bilang Pak. Dan saya menjelaskan mengenai Isa Al-Masih. Nah, apa yang terjadi? Beberapa bulan sesudah itu, ada orang datang. Dan dia bilang, Bapak, tolong. Pada waktu kami bersolat di masjid, kami angkat kepala, dan kami melihat penglihatan. Penglihatan itu orang yang berjubah putih. Dan kami sedang berlutut di hadapan dia. Jadi kami ingin tahu siapa itu yang berjubah putih. Nah saudara-saudara, ini lucu sekali. Tapi Tuhan Allah berbicara di masjid. Wah, ini luar biasa. Ini di luar pikiran saya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah itu tidak hidup di bukit, tapi dia datang di dunia ini. Dan dia tidak akan diam. Dia akan berbicara kepada siapa saja yang dengar. Setiap tempat, setiap saat, setiap orang. Selalu begitu dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Allah berbicara. Marilah kita melihat pasal yang kedua dari Ibrani itu. Pasal yang kedua, karena itu. Apa pasal 1? Allah berbicara. Nah, pasal 2, karena itu, karena apa? Karena Allah berbicara, harus lebih teliti kami memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, pasal 1, Allah berbicara. Pasal 2,
kita harus memperhatikan apa yang Allah katakan. Nah, ini peringatan yang paling penting di Ibrani ini. Allah berbicara di setiap tempat, setiap orang, setiap saat. Jadi bagian kita bagaimana? Kita harus memperhatikan suara Allah. Kita harus memperhatikan suara Allah. Tapi kecenderungan kita bagaimana? Maka saya bilang saya sendiri, saya pribadi, kecenderungan saya apa? Wah, biasanya saya mendengar mengenai status atau reputasi saya, atau saya mendengar pendidikan, atau saya mendengar televisi, atau saya mencari di HP, oh saya mendengar ini, saya mendengar itu, saya mendengar suku atau suara manusia. Tetapi dari Ibrani ada peringatan buat kita semua. Kalau Allah berbicara, bagian kita harus dengar apa yang Dia katakan. Harus dengar Tuhan. Saya masih ingat satu hari saya harus kunjungi teman-teman saya di tempat lain. Dan saya naik pesawat. Pesawat itu menuju satu tempat dan saya duduk di samping orang Islam, orang Muslim. Dan saya tahu dia Pak Haji, dia pakai topi, memang. Dan sesudah mau berangkat, saya angkat kartu dari di depan kursi itu, saya angkat dan saya lihat, oh ada doa orang Kristen, ada doa orang Islam, ada doa orang Buddhis dan lain. Jadi saya bilang kepada orang yang duduk di